biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Kalau sudah, ayo. Alat tulisnya dipersiapin terlebih dahulu. Kursinya dirapiin. Sudah? Kalau sudah, ayo sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah, dan semoga nanti setelah belajar anak-anak ibu bisa mengingat dan memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kan kita sudah berdoa nih. Nah, sekarang agar rasa nasionalisme anak-anak ibu makin kuat, makin cinta terhadap Indonesia, negara kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya. Oke? Oke, kita nyanyi bersama-sama. Nanti ibu hidupkan musiknya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Tadi sudah bernyanyi. Tadi kita sudah berdoa. Setelah berdoa kita juga udah bernyanyi. Nah kan, tadi sudah mendapatkan ridho dari Allah, sudah cinta terhadap Indonesia. Nah, sekarang ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Jadi, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Kalau hadir semua, jadi semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi anak-anak ibu masih ingat gak nih kita minggu lalu belajar tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang penulisan tanda baca pada nilai mata uang. Ada yang tahu contohnya gimana? Iya, benar. Jadi contohnya itu pada, misalnya nih, pada uang senilai 100.000. Jadi tanda bacanya nih, tanda titiknya diletakkan di mana? Iya, setelah angka 1, terus nolnya dikasih berapa? Iya, 2 nol, terus kasih tanda titik dan berapa nol lagi? Iya, benar, 3 nol lagi. Jadi itu dibaca dengan 100.000 rupiah. Oke, pinter. Anak-anak ibu sudah pinter semua ya. Oke, lanjut kita ke materi kita yang akan dipelajari hari ini. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Iya, kita hari ini akan belajar tentang teks prosedur. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu belum nih apa itu teks prosedur? Belum? Oke, kalau belum, nanti waktu ibu menjelaskan tentang teks prosedur, disimak baik-baik ya, agar apa yang kita pelajari anak-anak ibu bisa ingat dan bisa mengerti. Dan nantinya anak-anak ibu juga bisa nih membuat teks prosedur itu gimana dan bisa menganalisis apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi yang kita akan pelajari hari ini ialah teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu ada pengertian teks prosedur, ada langkah-langkah membuat teks prosedur, dan nanti ibu akan kasih contoh nih gimana teks prosedur yang baik dan benar. Oke,
Oke, jadi yang akan kita pelajari hari ini ialah teks prosedur. Dalam kegiatan pembelajaran kita nanti, anak-anak ibu akan mendengarkan penjelasan mengenai teks prosedur dari ibu. Terus anak-anak ibu nanti juga akan mengerjakan soal nih, soal mengenai teks prosedur. Kan sudah ibu jelaskan. Nah, kalau anak-anak ibu sudah mendengarkan penjelasan ibu dengan baik, otomatis anak-anak ibu bisa mengerjakan latihan soal ini. Makanya nanti kalau ibu jelaskan dengerin baik-baik ya. Oke? Oke, jadi kita lanjut. Nah, tadi ibu sudah mengirim materi pembelajaran kita hari ini di grup WhatsApp kelas kita ya. Oke, silakan dicek dan dibuka. Kalau nggak bisa, minta tolong sama orang tuanya, sama ibu atau ayahnya ya. Minta tolong bukain. Udah? Oke, kalau udah coba diperhatiin. Ibu bakal jelasin mengenai materi kita hari ini. Yang pertama itu tentang teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau langkah untuk membuat sesuatu. Misalnya nih, anak-anak ibu mau membuat kopi. Nah, ketika anak-anak ibu akan membuat kopi, itu pasti ada langkah-langkahnya kan? Pasti ada alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, itulah salah satu contoh dari teks prosedur. Nanti di akhir ibu akan kasih contoh nyata nih, misalnya dari kemasan atau bungkus dari makanan atau minuman yang berisi contoh teks prosedur. Oke, kita lanjut ya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu berisi kalimat perintah yang membuat kata-kata menggunakan akhiran lah atau kan. Misalnya nih seperti ambillah, pilihlah, carilah, dan masukkan. Contoh yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif pada kalimat perintah. Ciri-ciri yang ketiga, berisi langkah-langkah yang disajikan secara beruntun. Nah, jadi beruntun atau berurutan. Jadi, teks prosedur itu langkah-langkahnya itu berurutan. Jadi, nanti ketika kita akan membuat sesuatu itu tuh langkahnya ialah berurutan, nggak dibalik-balik. Karena kalau dibalik-balik bisa salah yang kita buat. Bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, langkah-langkahnya itu harus berurutan. Oke. Ciri-ciri yang keempat nih, menggunakan kata hubung dalam mengurutkan langkah-langkah seperti selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lalu. Oke, ibu di sini ada kemasan dari bumbu racik membuat nasi goreng. Nah, di sini di balik kemasan ini ada cara penggunaan atau cara penyajian. Ini dinamakan dengan teks prosedur karena di sini ada petunjuk atau cara langkah-langkah untuk membuat nasi goreng. Misalnya nih, ibu kasih contoh ya yang ada di balik ini. Yang pertama itu siapkan. Apa tadi? Siapkan. Ini berarti sesuai dengan ciri-ciri kalimat teks prosedur yang pertama tadi, ialah ciri-cirinya itu menggunakan akhiran lah atau kan. Di sini ia menggunakan akhiran kan. Siapkan 2-3 piring nasi putih dan pelengkap seperti telur orak-arik, daging ayam rebus atau goreng, dan sayuran. Yang kedua nih, langkah yang kedua itu panaskan minyak. Masukkan nasi dan aduk rata. Ini dia menggunakan akhiran kan. Ya, ini menggunakan akhiran kan. Panaskan minyak, masukkan nasi dan aduk rata. Lalu, nah di sini ada kata hubung lalu. Lalu taburkan 1 bungkus bumbu racik ini dan pelengkap, kemudian aduk rata. Nah, di sini ada lagi kan kata hubungnya ialah kemudian aduk rata. Masak nasi hingga matang dan nasi siap disajikan. Oke, jadi ini contoh dari teks prosedur di balik kemasan. Bukan cuman bumbu racik ini aja yang ada teks prosedurnya. Misalnya di mie, di kopi itu juga ada teks prosedurnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah belajar tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara menulis teks prosedur nih. Ayo, dilihat
di bagian ketiga yang ada di PPT-nya. Sudah dibuka? Oke, Ibu jelasin ya. Jadi, cara menulis teks prosedur itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tulislah langkah-langkah secara berurutan. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kita ingin membuat teks prosedur itu, maka harus berurutan supaya apa yang kita buat itu sesuai. Oke, lanjut. Ke yang kedua nih, gunakan kalimat perintah dalam setiap langkah pada teks prosedur. Apa tadi contohnya? Yang contoh Ibu kasih tahu dari kemasan bumbu racik ini apa? Ya, siapkan. Siapkan ini kalimat perintah atau bukan? Iya, siapkan ini kalimat perintah. Jadi ini bumbu racik ini menyuruh kita untuk menyiapkan nasi, karena kalau tidak disiapkan nanti kita keteteran mau mencari nasinya di mana terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat nasi goreng kita harus siapkan nasi putih. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga, itu gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Oke, lanjut yang keempat dan yang terakhir itu tulislah menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Nah, jadi kalau kita membuat teks prosedur itu kita harus jelas nih tanda titiknya di mana, komanya di mana, agar orang yang membaca atau ketika kita akan membaca kembali teks prosedur ini kita paham, jadi nggak salah. Oke. Jadi tadi kan kita udah belajar nih tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan cara menulis teks prosedur. Sekarang mau kita nyanyi bersama-sama tentang teks prosedur? Mau? Oke. Jadi kita nyanyi bersama-sama ya. Liriknya juga sudah Ibu kirim di WhatsApp grup. Silakan dilihat, kita nyanyi sama-sama, oke? Oke, kita nyanyi sama-sama. Ibu hidupkan lagi ya lagunya. Semuanya bersuara ya. Oke, kita dengerin lagunya terlebih dahulu. Kita dengerin musiknya, terus kita nyanyi sama-sama, oke? Bernyanyi bersama-sama nih. Tentang apa tadi lagunya? Iya, tentang teks prosedur. Jadi, setelah mendengar lagu ini, semoga anak-anak Ibu mudah mengingat untuk tentang teks prosedur ya. Hafalin lagunya. Jadi, nanti kalau misalnya nih, sewaktu-waktu Ibu tanya tentang teks prosedur, anak-anak Ibu tahu karena hafal lagunya. Jadi kan bisa mengerti apa itu teks prosedur dan apa aja yang ada di dalam teks prosedur. Oke, kita tadi sudah bernyanyi, sudah belajar mendengarkan penjelasan dari Ibu. Sekarang sesuai yang Ibu katakan di awal tadi bahwa kita akan mengerjakan latihan soal. Oke, coba buka WhatsApp-nya. Di situ sudah Ibu kirim juga latihan soalnya. Silakan anak-anak Ibu tulis di buku latihan soalnya nih. Ya. Kerjain jawabannya saja, soalnya tidak perlu ditulis.
Jadi yang pertama itu ada tentang pembuatan es teh lemon. Nah, es teh lemon itu gimana cara-caranya? Sudah dibuka? Soalnya sudah. Yang pertama itu ada es teh lemon kan? Apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat es teh lemon? Alatnya nih, yang pertama apa? Iya, cangkir. Kemudian sendok. Terus apa lagi? Sudah cukup. Sendok dan cangkir. Oke, lanjut nih. Pisau, iya benar, pisau untuk memotong lemonnya. Oke, tadi sudah alat, sekarang bahan nih. Bahan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat es teh lemon ini? Iya, teh. Terus es batu, betul. Kemudian iya, lemon. Jadi, untuk membuat es teh lemon itu kita membutuhkan alat dan bahan. Alatnya tadi apa aja? Cangkir, sendok, dan iya, pisau. Bahannya teh, gula, dan lemon. Terus satu lagi apa tadi? Es batu. Iya, betul. Nah, jadi kan tadi alat dan bahannya udah nih. Coba kalau untuk cara pembuatannya, ya cara pembuatannya itu yang pertama, ya siapkan lemon dan apa? Dan teh. Siapkan lemon, siapkan teh, siapkan juga es batu, atau bisa juga siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian ya masukkan teh, gula, lalu tambahkan air panas atau air dingin nih. Ya, air panas supaya gula dan tehnya bisa larut, mudah larut. Oke, masukkan air panas secukupnya, kemudian baru diaduk sampai rata, sampai gulanya larut ya. Kemudian baru masukkan es batu supaya es batunya jadi seger. Baru nanti peraskan lemon. Iya betul, peraskan lemon. Bisa juga nih kalau mau hiasan dipotong lemonnya, ditaruh di pinggir cangkirnya. Iya betul. Jadi itu ya untuk yang pertama itu ibu contohin. Untuk yang kedua dan yang ketiga silakan anak-anak ibu kerjakan. Boleh minta tolong sama ibu atau ayahnya untuk mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu. Ya. Sudah? Oke, sudah selesai. Sudah selesai? Iya, pinter anak-anak ibu. Jadi kita tadi sudah belajar tentang teks prosedur. Betul, jadi kita sudah belajar tentang teks prosedur. Terus kita juga tadi udah bernyanyi tentang lagu teks prosedur, dan juga kita sudah mengerjakan latihan soal. Pinter, tepuk tangan dulu nih untuk kita semua, karena hari ini anak-anak ibu sudah mendengarkan penjelasan ibu nih, sudah mendengarkan penjelasan ibu, sudah memperhatikan materi pembelajaran, tadi juga sudah mendengarkan lagu, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, semoga nantinya nih dari yang apa kita pelajari nanti, anak-anak ibu bisa mengerti dan bisa paham, bisa ingat juga nih sampai kapanpun, lagunya dihafalin ya, supaya kalau ibu tanya anak-anak ibu bisa tahu dan gak lupa. Oke, nah jadi kita sudah belajar, sudah bernyanyi juga. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya apa yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi kita belajar tadi tentang teks prosedur. Ayo, apa teks prosedur itu? Masih ingat gak? Ayo, masa gak ingat? Barusan juga nih dipelajari. Iya, jadi teks prosedur itu ialah teks yang berisi cara atau langkah petunjuk untuk membuat sesuatu. Contohnya tadi apa? Yang ibu contohin tadi? Iya, kita tadi contohnya membuat nasi goreng. Ini tadi kan ada contohnya nih, ada petunjuk pembuatan. Terus ciri-ciri teks prosedur tadi ada apa? Iya, menggunakan akhiran lah dan kan. Terus menggunakan kalimat kerja aktif dan berisi langkah-langkah
yang berurutan. Betul. Dan yang terakhir itu menggunakan kata hubung. Apa tadi contohnya? Selanjutnya, lalu, dan kemudian. Nah, jadi kita kan sudah belajar nih tentang teks prosedur. Semoga anak-anak ibu bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan, sudah mengerjakan soal, sudah memperhatikan juga kan. Nah, itu ibu sudah kirimkan PR untuk anak-anak ibu kerjakan. Boleh diminta diajari oleh orang tuanya. Itu ibu kirim latihan soalnya udah ibu kirim di grup WhatsApp ya. Nah, itu tadi contohnya. Ini ada cara pembuatan mie instan nih. Gimana ini? Masukkan katanya ya, pilih kata di bawah ini untuk melengkapi langkah-langkah membuat mie instan. Nah, pilih langkah-langkah atau kata-kata yang pas nih untuk diletakkan di kalimat yang ada di bawah gambarnya. Boleh minta bantu orang tuanya, tapi kalau bisa kerjakan sendiri ya. Oke? Ya. Nah, karena kita sudah belajar, tadi ibu juga sudah memberikan PR untuk anak-anak ibu untuk dikerjakan minggu depan. Berarti kita sudah selesai belajar hari ini. Ayo, alat tulisnya disimpan terlebih dahulu. Ya, simpan alat tulisnya, dirapihin mejanya. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita berdoa terlebih dahulu, baru setelahnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, jadi kita sudah belajar, sudah berdoa, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anak ibu ingat dengan jelas. Oke, minggu depan ibu pelajari lagi, ibu pertanyakan lagi, ibu tanyain lagi nih apa tentang teks prosedur, dan tugas rumahnya atau PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti ibu tagih, jangan sampai nggak dikerjain. Oke, kerjain ya. Nah, tadi kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi pada saat kegiatan pembelajaran, kalau ada kata-kata yang membuat hati anak-anak ibu sedih nih atau bingung, dan kata-kata ibu yang melukai hati anak-anak ibu mohon maaf ya kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar ya, selamat istirahat anak-anak.